ketika bersilaturahim, kemudian hati kita mungkin sedang tidak enak, atau pikiran kita atau fisik kita dalam keadaan capek, maka yang bisa kita lakukan ya sesuai dengan kemampuan kita, sesuai dengan ukuran bagaimana kondisi hati kita. Baik. Tidak harus silaturahim itu harus berlama-lama dalam berbicara, ngobrol sampai tengah malam, nggak harus begitu silaturahim ya. Nanti besok ya untuk para orang-orang tua, para Pak Ade, para Bude, silakan ajukan pertanyaan se-ekstrim mungkin ya. Gen Z siap menampung dan menghadapi pertanyaan itu. Tapi fenomena yang saya temui sekarang beberapa lebaran kemarin itu gimana ya? Orang itu bertanya itu kayak membandingkan gitu, Mas. Membandingkan gimana nih? Kayak kamu lo umur segini, lihat lo, anak saya udah dapat gelar misalnya, umurnya ya misalnya pas kuliah gitu kan. Lihat lo, anak saya udah prestasi gini gitu. Oke, lempar aja pakai saus. Iya, lempar aja. Kita udah puasa berapa hari ya kira-kira? Kayaknya 3 minggu, udah jalan 3 minggu sih Mas kayaknya. Berarti udah 20, 23, 24 mungkin ya? Ya mungkin, kayaknya sekitar segitulah. Ada yang bolong nggak kira-kira? Alhamdulillah masih aman. Terawihnya aman nggak? Terawihnya. Bahaya sekali nih. Ada bolong-bolongnya dikit. Berhubung mau lebaran nih, kan Gen Z semua kan ini? Ya, Kalau Gen Z itu pasti lebaran itu ada senang dan juga susahnya nggak? Benar. Kalau saya lihat di media sosial itu kan Gen Z itu takut dengan pertanyaan-pertanyaan mungkar nakir nih pas lebaran nih. Kira-kira punya pengalaman serupa nggak? pastinya punya nih. Oke. Kalau begitu, di dalam segmen kali ini, Pais akan membahas seputar keresahan yang dialami oleh Gen Z ketika lebaran. Dan juga, apakah silaturahmi di zaman sekarang ini sama dengan silaturahmi yang ada di zaman-zaman sebelum kita atau di generasi sebelum kita? Untuk itu, dengarkan podcast Pais. Episode berapa kita? Oh ya, episode 3. Oke, nah, di podcast kali ini kita akan mengundang narasumber yang sangat luar biasa yang akan meluruskan nih tentang kesalahpahaman dan menjawab keresahan kita seputar silaturahmi ketika halal bihalal di momen lebaran. Untuk itu kita undang bersama Ustadz Tajuddin selaku pengajar SMA Islam Perlaungan. Kepada beliau kami persilahkan. Oke. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Ustadz. Oke. Monggo silakan duduk Ustadz. Alhamdulillah. Oke. Bagaimana Ustadz kabarnya? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Baik. Sehat. Alhamdulillah. Lancar semua. Oke, terima kasih Ustadz karena sudah mau menyempatkan diri untuk hadir di podcast kita kali ini. Ya. Tidak mengganggu jadwal imam tarawihnya atau Ustadz? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Oke. Alhamdulillah. Saya lupa nih belum memperkenalkan dua orang yang tadi kita ajak ngobrol bersama. Boleh dong perkenalan dulu? Dari saya, perkenalkan nama saya Muhammad Nabil Prasetyo. Dan saya Haji Muhammad Sulaiman. Dan saya Abid Bila selaku moderator podcast kali ini. Oke, seperti yang sudah saya singgung di awal, bahwasannya halal bihalal ketika momen lebaran itu ternyata Ustadz itu bukan menjadi momen yang membahagiakan bagi sebagian Gen Z. Akan tetapi justru momen halal bihalal itu adalah momen yang ditakutkan oleh para Gen Z. Nah, kira-kira kita mau dengar dari mana dulu nih pemirsa? Kita mau dengar cerita mereka dulu atau mungkin Ustadz mau ngasih opening dulu? Atau kita dengar kasus mereka dulu mungkin Ustadz ya? Boleh. Oke, kira-kira nih buat teman-teman Gen Z ya, pernah nggak sih punya momen yang awkward atau mungkin yang nggak mengenakan atau mungkin memalukan nih? Karena skill sosial Gen Z kan seharusnya bagus, cuman ketika dihadapkan dengan orang tua mungkin tiba-tiba skill sosialnya itu langsung anjlok ke bawah gitu loh. Jadi seringkali terjadi momen garing gitu. Pernah nggak punya pengalaman seperti itu? Pernah. Oke, gimana tuh Mas Aji? Kalau dari saya sendiri itu waktu itu pas lebaran di kampung ayah saya Di mana tuh kampungnya?
Yogyakarta, Oh, Gunung di Kidul. Jogja, oke. Nah, di situ kan sehabis sholat Idul Fitri kan ini ada hal yang dihalalkan, Mas. Oke, Nah, betul. habis itu saya salam-salaman. Setelah itu kan ditanyain, kamu anaknya siapa? Oh, anak ini. Orang mana? Saya orang jauh, Pak. Orang dari sana, dari Riau. Oke. Kayak gitu. Nah, Oke. di situ, oh, gitu, udah gitu aja. Saya itu tapi perasaan saya tuh deg-degan gitu, Mas. Oke. Kan ketika ditanya sama orang lain itu kayak loh, langsung ngeblank gitu Oke, kadang-kadang. paham. Oke, kalau Mas Nabil sendiri gimana nih? Ya, kalau saya sih juga pernah seperti Mas Haji. Gimana tuh? Waktu salaman sama saudara orang tua saya yang paling jauh ya. Mm-mm. Kayak salaman habis salaman gitu kayak tiba-tiba langsung disinggung gitu, Mas. Gimana tuh? Disinggung kok saudaranya kok pada putih-putih semua kok. Waduh. Terus Pasti kakek layangan pasti bilang gitu. Hai. Terus langsung saya kayak astagfirullahaladzim. Langsung Ya sabar Bang ya. Tapi udah glow up sepertinya Ya. sekarang. Oke. Kalau saya sendiri tuh juga punya momen yang serupa sih Ustadz. Kebetulan Iya. pada saat itu ketika saya kelas 12, nah kebetulan tuh ketika pengumuman SNBP itu kan sebelum momen hari raya. Nah, itu saya deg-degan banget karena takut ketika hari raya itu bakal ditanya, "Nanti mau lulus mau kemana sih?" Oh Ya, iya. itu pertanyaan singkat tapi sangat-sangat menjatuhkan mental. Padahal Apalagi sebenarnya itu wajar. iya, Ya. sebenarnya itu wajar gitu loh. Tapi bagi kita yang mungkin terlalu paranoid ya, Iya. akhirnya menganggap itu adalah sebuah hal yang menakutkan. Akhirnya pada saat itu untungnya alhamdulillahnya saya diterima. Jadi ketika datang saya pede aja Iya, gitu. iya, bagus. Cuman bagi teman-teman yang kebetulan belum rezekinya, mereka tuh banyak yang akhirnya ketika ingin berkunjung ke rumah saudaranya itu mereka cerita kalau mereka tuh nggak mau banyak ngomong, takutnya nanti ketika banyak ngobrol akhirnya kesinggunglah pertanyaan seputar tadi itu. Nah, Iya. menurut Ustadz Tajudin sebagai Gen Z, mungkin apakah silaturahmi itu mungkin kita harus tahu dulu ya, hukumnya silaturahmi itu bagaimana sih Ustadz dalam Ya. Islam? Ya. Pertanyaan tersebut untuk era sekarang yang termasuk adalah Gen Z memiliki pemikiran-pemikiran seperti itu adalah sebenarnya harus dipecahkan dengan wawasan-wawasan terutama adalah tentang agama. Oke, betul. Karena hari raya sebenarnya hari raya itu adalah yaumul faroh wasurur, ya, hari kebahagiaan, hari yang penuh dengan sukacita. Oke. Bahkan kalaupun seseorang memiliki permasalahan dengan dirinya sendiri pun, kalau datang hari raya, Raya. nah, khususnya adalah Idul Fitri sekarang, ya, maka dia harus menunjukkan sikap bagaimana dia sedang dalam keadaan senang, Senang. ya. Oh, begitu. Sehingga orang-orang yang ada di sekitarnya bisa ikut terbawa suasana bersukacita. Itu Oke. tentang adanya bagaimana kita menyambut hari raya. Dan juga karena hari raya ya itu adalah di dalam penyebutan lain hari raya setelah kita menjalankan puasa Ramadan selama 30 hari ya, penuh dengan perjuangan di dalam mengalahkan hawa nafsu kita. Nah, maka Allah Subhanahu wa taala menjadikan momen hari raya ini adalah Lailatul Jaizah. Apa Lailatul Jaizah itu? Apa itu Lailatul Jaizah? Lailatul Jaizah itu adalah malam anugerah. Oh, anugerah. Jadi seperti kalau kita ada terima rapot, ya, Oke. terima rapot di situ ada pemenang, ada juara, ada ranking 1, ada Iya. ranking 2, ada ranking 3, ada yang mendapatkan lomba atau kategori Iya, apa dan apa. betul. Nah, di hari raya pun seperti itu. Oh, Orang sedang dalam keadaan senang ingin mendapatkan apresiasi. apresiasi, ya benar. Oke. Nah, seperti itu. Maka disebut dengan Lailatul Jaizah, Jaizah. malam anugerah. Nah, Ya. gitu. Sehingga kita harus membuka hati kita, ya, menjadikan hati kita itu senang, gembira. Maka kita menyalurkan kegembiraan itu kepada orang-orang yang ada di sekitar kita. Maka hendaknya rasa canggung atau adanya
permasalahan sosial itu harus dikesampingkan terlebih Oke. dahulu karena datangnya bulan ini. Ya, karena datangnya hari Hari raya ini. Dan Oke. hari raya ini adalah hari kemenangan, ya. Hari bagaimana kita memulai sesuatu dengan kebiasaan yang baik. Yang baik. Dikatakan man syaba ala syai'in mata ala alaih. Ya. Barang siapa yang tumbuh kemudian dia membiasakan di dalam pertumbuhannya tentang sesuatu kebaikan, maka dia akan mati dalam keadaan kebaikan tersebut, Amin. dalam keadaan baik. Begitu juga sebaliknya tentunya. Oh, Nah, gitu. maka satu momen malam hari raya atau hari raya di hari-hari raya tersebut, kita harus berupaya agar memiliki hati Hati yang yang senang, oke. agar nanti di hari-hari berikutnya, bulan-bulan berikutnya, waktu-waktu berikutnya, di seluruh hari tersebut kita bisa melewati hari-hari kita dalam keadaan senang. Begitu. Jadi Ya, meskipun ketika di bulan Ramadan itu ada sebuah kejadian yang tidak mengenakan, iya. tapi ketika hari raya itu kita tetap harus memberikan aura-aura kesenangan karena Bagus, kita ya. menyambut kemenangan kita setelah Iya, menjalani Ramadan 1 bulan itu iya, tadi ya benar. Ustadz ya. Ya. Oke, jadi dengarkan Gen Z ini ya. Kalau punya masalah disimpan dulu ketika hari raya, termasuk saya juga nih. Nah, tapi Ustadz, kembali ke hukum dasar. Kira-kira Mm. menjalin silaturahmi itu hukumnya wajib atau sunnah sih Ustadz? Oh ya, bagus. Memang halal bihalal ini berkaitan erat dengan silaturahim. Memang secara syariat halal bihalal itu tidak ada di dalam syariat. Syariat. Hanya saja isi makna dari halal bihalal itu adalah silaturahim. Kalau halal bihalal itu adalah tradisi kita, tradisi Oke. Indonesia. Ya. Cuman itu adalah sebuah momen penting untuk menjalin silaturahim. Nah, sedangkan silaturahim sendiri secara garis umum silaturahim itu hukumnya wajib. Wajib. Ya harus setiap umat Islam masing-masing dari kita, individu kita harus menjalin tali silaturahim, hubungan persaudaraan antar sesama. Wajib. Oh, berarti Ya. hukumnya wajib. Meskipun cara-caranya, tata caranya, medianya fleksibel. Gitu. Nah, kemudian ya dengan fleksibilitas itu kita bisa memposisikan diri kita agar tidak terjadi ketika bertemu dengan salah satu saudara, dengan salah satu teman untuk menghindari pertanyaan-pertanyaan yang mungkin tidak Iya, mengenakan di betul. hati kita, ya, yang mungkin itu sudah menjadikan katanya Iya, paranoid kan. betul. Nah, Ketakutan itu tersendiri. harus kita atur bagaimana kita bisa mengelola hati kita. Oke. Di dalam pengelolaan hati kita, jangan sampai gara-gara kita itu takut atas salah satu pertanyaan-pertanyaan tersebut sehingga menjadikan kita memutus silaturahim, wis nggak usah, kita nggak perlu silaturahim lagi, nggak boleh. Oh, Tapi iya. kita lebih harus mengatur bagaimana kita mengatur hati Mengondisikan hati kita. kita. Oke. Nah, berhubungan dengan hati nih. Kalau zaman dulu ketika saya kecil, ketika hari raya, kan masih kecil nih, saya tuh Ya, sering ikut orang tua saya itu buat unjung-unjung sih namanya di desa. ya, Jadi saya tuh keliling satu desa yang masih satu saudara. Terus apalagi ketika saya pulang ke desa ke Nganjuk, nah itu malah saudara saya tuh ada yang beda kecamatan mungkin ya, itu dikunjungi selama seharian. Jadi dari pagi sampai ya, malam itu kita berkeliling terus ya. Pasti fisiknya tuh capek. Tapi pada saat itu pada saat kecil saya nggak punya beban mental, saya pengen datang, dapat uang, dapat jajan, ah, ya ya saya itu. cuman merasakan kebahagiaan pada saat itu. Nah, akan tetapi ketika sudah remaja mungkin feel-nya sudah beda nih. Kira-kira, itu masih silaturahim tidak ketika halal bihalal tahun kemarin? Alhamdulillah Masih masih. ya? Oke, nah ketika halal bihalal atau silaturahim kemarin itu, apa, yang saya rasakan itu lebih capek mental atau capek fisik kira-kira? Kalau dari saya Mas Abid ya. Heeh. Kalau saya capek mental. Oh, capek mental? Waduh waduh, kenapa nih Bang? Kok tertekan sekali sih Iya. ngobrolnya. Pas sama saudara. Oke, kalau Mas Aji gimana? Kalau saya sendiri mungkin capek fisik, capek mental juga.
dua-duanya. Oh, dua-duanya. Ya. Oke, emang capek fisik jalan-jalan kemana aja nih? Ya karena kan saya sendiri kan bisa dibilang orang perantauan kan. Oke. Nah, jadi untuk berkunjung ke saudara-saudara yang saya yang jauh di luar pulau, Oke. otomatis kan harus menempuh perjalanan yang cukup panjang. Iya. Sekitar soalnya saya tuh lewat darat. Oke. Jadi sekitar 3 hari 2 malam lah. Nah, nah sampai sana itu biasanya itu tepat di malam takbiran. Oke. Setelah itu kan besoknya kan merayakan Idul Fitri terus sholat Id. Nah, pasti itu kan masih kerasa capeknya gitu. Istirahatnya belum cukup dan juga gimana ya? Mental saya itu masih belum inilah sama fisik saya juga. Gitu. Jadi makanya ketika bertemu sama orang itu senang, cuman perasaan ingin ngobrol panjang itu kayak gimana ya? Canggung. Ya canggung karena jarang ketemu juga sama saudara jauh. Oke. Terus habis itu juga saya mikirnya, waduh ini ngomongin apa ya? Soalnya saya kan I see. otomatis saya kan tipe anaknya yang sedikit introvert ya. Oke, Ya, introvert. termasuk introvert ya, Yakin gitu. introvert, Bang. Atau mungkin pada saat itu sosial baterainya lagi habis mungkin ya. Oh, bisa jadi. Karena itu tadi menempuh perjalanan cukup panjang, cukup jauh gitu ya. Oke. Kalau Mas Nabil bilang katanya capek mental karena pembahasannya mungkin terlalu berat ya. Bisa Kalau jadi. Mas Aji capek fisik ya capek mental. Nah, kira-kira Ustadz, ketika kita capek mental sama capek fisik ketika menjalin tali silaturahim, apakah itu nanti menjadi hal yang baik atau ganjaran atau mungkin malah seharusnya tidak boleh dipaksakan, Ustadz? Nah, untuk di dalam aturan agamanya, ya, memang berbuat kebaikan itu tidak luput dari perjuangan. Nah, Betul. untuk menahan emosi kita dalam ketika silaturahim bertemu dengan keluarga kan butuh mental, butuh Nggih, menata emosi, mengatur emosi bagaimana kita bisa welcome dengan orang kan. nggih, Nah, betul. maka secara agamanya kita itu disebutkan la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah Subhanahu wa taala tidak membebani sedikit pun dari kita kecuali atas kemampuan kita. Nah, untuk kita ketika bersilaturahim, kemudian hati kita mungkin sedang tidak enak, atau pikiran kita atau fisik kita dalam keadaan capek, maka yang bisa kita lakukan ya sesuai dengan kemampuan kita, sesuai Oke. dengan ukuran bagaimana kondisi hati kita. Oke, Nah, baik. tidak harus silaturahim itu harus berlama-lama dalam Oh. berbicara, ngobrol sampai tengah malam, nggak harus begitu silaturahim ya. Oh, bahaya Silaturahim ini. ya fleksibel itu tadi ya, Oke. harus sesuai dengan kondisi dia, bagaimana hatinya, bagaimana fisiknya harus kita atur. Karena ya kembali kepada awal lagi bahwasanya tentu itu harus ada perjuangan. Ya, tidak Oke. ada sedikit pun kebaikan di dunia ini Iya, yang betul, dilakukan yang tanpa untuk perjuangan. mendapatkan pahala kecuali ada perjuangan. Sekecil apapun Oh, kebaikan. betul, Ya. betul. Nah, Berarti perjuangan itu insya Allah bakal diganjar dengan iya pahala pasti. ya Iya, Ustadz ya. Oke, benar-benar. alhamdulillah. Nah, selanjutnya nih Ustadz, Oke. kan tadi kan katanya kalau memang capek kita boleh nih mundur ya. Heeh. Ustadz, kan kondisi mental tiap orang berbeda nih ya, Iya. apalagi Gen Z. Kira-kira ketika kita menemui nih, ternyata ada pertanyaan yang tidak mengenakan hati kita. Apakah kita boleh menghindar atau mungkin menjawab seperlunya gitu? Atau mungkin kita harus menahan nih perasaan kita dan menjawab, oh seharusnya menjawab yang baik itu seperti ini. Yang Iya. baik itu seperti apa kira-kira Ustadz? Ya. Sebenarnya itu harus disikapi dari dua sisi ya. Oke, Dari sisi penanya juga iya. dia harus tahu diri apa Mm-mm. yang harus ditanyakan. Yang ditanya pun harus bagaimana menjawabnya dengan adab, dengan baik agar tidak menyakiti si penanya ya. Oke, Maka yang harus kita jawab adalah sesuai dengan yang bisa kita jawabkan ya. Kalau misalkan kok umur segini kok belum nikah, waduh, misalkan. ya ini pertanyaan yang sangat Misalkan menakutkan memang, iya, atau momok yang sangat sudah menakutkan. lulus sekolah kok belum mendapatkan pekerjaan Pekerjaan, ya, iya atau tidak punya betul. kegiatan-kegiatan yang lain misalkan. Ya, maka sebenarnya itu kadang yang ditanyakan orang itu adalah sebuah privasi Iya ya. betul. Mungkin jawabannya adalah sangat pribadi bagi dia, sedangkan privasi itu
di dalam dasar-dasar Islam yang 5 itu adalah termasuk hifdzul ard, ya, menjaga kehormatan. Ketika kita harus mengungkapkan kepribadian kita, berarti kehormatan kita akan Ah, tercoreng. tercoreng, Nah, maka betul. kita harus menutupinya dengan baik, dengan adab yang baik. Misalkan ya doakan saja, Oke. semoga secepatnya saya mendapatkan pekerjaan, secepatnya saya mendapatkan jodoh dan lain sebagainya. Nah, bagi si penanya juga dikatakan di dalam Al-Qur'an, la tas'alu an asya'a in tubdalakum tasukum. Ya. Ya ayyuhalladzina amanu la tas'alu an asya'a in tubdalakum tasukum. Wahai orang yang beriman, janganlah engkau bertanya yang apabila engkau menanyakan hal tersebut malah akan menjadikan kalian menjadi Apa? menjadi buruk, Buruk. ya, Oh, gitu. memperburuk Memperburuk suasana. suasana. Nah, jangan sampai seperti itu. Kadang kita bertanya, nanti ketika dijawab malah menyakiti kita Oke, sendiri. Kita menjadi betul. sakit atau hubungan antar sesama kita menjadi terganggu. Oke. Nah, maka dari dua sisi seperti itu. Ya, Tapi sebenarnya nih Ustadz, ya, eee, pertanyaan menakutkan ketika hari raya ya. itu jika diambil sisi positif, sebenarnya ada sisi positifnya Ustadz. Kan Contohnya, contohnya nih, karena mereka tahu kalau hari raya nanti bakal ada pertanyaan mungkar nakir, pertanyaan maut ya, pertanyaan maut, bakal ada pertanyaan maut gitu. iya, iya. Nah, karena ada pertanyaan maut, jadi mereka mempersiapkan diri nih, pokoknya 1 tahun ini saya harus mencapai sebuah pencapaian supaya besok ketika ditanya saya bisa pede, tegak gitu. Iya, Nah, ada poin positifnya Ustadz, iya kira-kira benar. apakah hal yang tidak baik tadi jika bisa menjadi positif itu tetap boleh dilakukan atau tidak kira-kira Ustadz? Selama itu positif, maka tidak masalah. Mungkin nanti ini di awal tahun misalkan, Heeh, nanti hari raya atau momen itu terjadi di akhir tahun. heeh. Wah, bagaimana nih di akhir tahun kalau saya belum punya jodoh, kalau belum belajar, kalau belum bekerja, nanti saya akan ditanya orang sehingga saya tidak bisa menjawab, mempersulit saya. Udah saya harus semangat. Nah, Oke. dia dengan semangat dia, wah bagus sekali. Oh, Nah, akan menjadi pemicu dia untuk menjalankan kebaikan-kebaikan dan mendapatkan hal yang positif untuk dirinya. Ya, oke. tentunya Siap ya siap, tetap ingat ya. nanti niat kita yang seperti itu harus kita kelola Oke, agar betul menjadi betul. niat yang baik. Mungkin awalnya gara-gara seperti itu ya, Mhm. tapi nanti di dalam perjalanan kehidupannya dia harus merubah hal yang belum baik menjadi yang baik. Niat yang asalnya masih belum karena Allah, belum berupa niat yang tulus, maka harus dirubahnya. Oke. Jadi gimana nih tanggapan para Gen Z kalau ternyata cambuk pertanyaan menakutkan itu bisa menjadi positif loh, tergantung orangnya. Terima nggak Ya, kira-kira ya. kalian? Kita sudut pandangnya. Setuju nggak kira-kira? Oh, setuju. Setuju, yakin setuju. Oke. Berarti besok ya untuk para orang-orang tua, para pakde, para bude, silakan ajukan pertanyaan se-ekstrim mungkin ya. Gen Ya, Z siap menampung dan menghadapi pertanyaan itu. Oke. Kira-kira nih, eee, apakah ketika untuk Gen Z dulu deh. Untuk Gen Z, kalian besok halal bihalal, hari raya kan ya, hari raya. Sudah mempersiapkan jawaban untuk pertanyaan maut belum kira-kira ini? Kalau sejauh ini ya Mas ya, belum. Oh belum, oke. Jawabnya waktu di sana aja. Oh, waktu di sana aja, Ya. oke. Power of kepepet gitu Ya. ya. Kalau Mas Aji gimana nih? Saya itu kayak sudah punya planning jawaban sendiri, Mas. Oh, sudah ada planningnya. Ya. Oke, bagus bagus. Saya Oke. kayak bisa apa ya? Inilah apa menebak pertanyaannya bakal gimana arahnya. Waduh, waduh, waduh. Kan sekarang kan kita kan posisinya itu yang gini sekarang ini kan kita berdua ini posisinya itu di akhir penghujung kelas 12 kan SMA. Nah, pasti akan muncul satu pertanyaan nanti abis ini lulus kemana, mau bekerja gitu kan. Oke. Otomatis pertanyaan seperti itu. Nah, Mm. saya udah mempersiapkan beberapa jawaban. Oh, oke. Jadi sudah mempersiapkan nih. Ya. Ini kalau pertanyaan gini jawabannya gini. Nanti kalau dijawab lagi gini jawabannya gini gitu. Ini yang nonton film Spy X Family yang tahu Lloyd Forger ya. Ini seperti Lloyd Forger sepertinya ya. Nanti cari Spy X Family. Bagus. Oke. Jadi sudah siap, benar-benar siap ya itu halal bihalal ya. Oke, Siap. insya Allah siap. Ada juga orang yang bertanya itu tidak memahami kondisi yang ini yang Yang ditanyakan. ditanyakan. Ya. Oke. Ditanyakan. Kalau contoh nih, semisal nanti ya ketika semisal saya
ketolak nih, ketolak kampus impian saya, kan saya bad mood pakai banget. Meskipun dikasih baju hari raya impian saya tuh bad mood banget gitu loh. Tapi saya disuruh kumpul kan, saya diem gitu. Terus tiba-tiba nih ada Pak D atau Bude, kamu gimana kuliahnya? Nah, kan pasti hati pingin, Iya. nah gitu. Itu kira-kira kalau Gen Z gimana nih? Apakah tetap diem atau mungkin langsung cabut ke kamar atau mungkin gitu terus cabut gimana nih? Kalau tanggapan Gen Z, semisal ada pertanyaan seperti itu di. Gitu ya, Mas. Kayak merenung batin dulu, Mas. Berarti dulu, oke. Ya, batin kayak aku gagal maksud ditakoki kok ini. Oh, aduh. Kayak kayak langsung pergi aja, Mas. Oh, berarti kita tenangkan pikiran dulu, jaga lisan, jaga hati, Iya. ya jangan sampai terucap. Ngempet Oke. gitu, Mas. Ngempet kalau Iya. emang susah langsung pergi gitu. Iya, Oke, kalau Mas benar. Haji, Kalau saya sendiri sih mungkin bakal jawab gini. Pertama mungkin merenung sendiri. merenung sendiri, Dengan merenung dulu. siapa. Banyak merenung Gen Z Ya. nih ya. Oke. Setelah itu saya bakal jawab gini. Ya mungkin belum rezekinya. Mungkin ada masanya saya akan mendapatkan apa yang saya inginkan gitu. Oke, terus Ya. kasih dalilnya tablik akbar di sana juga mungkin bisa Ya. jadi ya. Tapi fenomena yang saya temui sekarang beberapa lebaran kemarin itu gimana ya? Orang itu bertanya itu kayak membandingkan gitu, Mas. Membandingkan Iya, gimana nih? Kayak kamu lo umur segini, gini lihat lo anak saya udah dapat gelar misalnya umurnya ya misalnya pas kuliah gitu kan, lihat lo anak saya udah prestasi di gini gitu. Oke, lempar aja pakai saus. Iya, lempar aja. Sampai kayak gitu nih, Mas. Oh, gitu, nggak tapi- boleh ya, nggak tapi boleh ya, nggak nggak boleh ya. Tapi kan kita harus jaga Ini- etika kita. Isi hati Gen Z tidak boleh dituruti ya, terlalu liar. Tapi terkadang kan kalau saya ya di posisi orang yang ditanyain, saya bakal diam aja sih, diam. Habis itu ya Habis itu udah. merenung, ya Merenung, nyetel ya lagu udah. sedih ke kamar, Saya menangis. berusaha menjaga omongan saya supaya tidak menyakiti orang lain gitu. Oke. Walaupun orang lain itu menyakiti perasaan saya. Aduh, kasihan sekali. Ya, seperti itulah. Oke. Gak enakan kan? Iya, agak enakan ini. Ustaz, Tipe gak enakan. boleh nggak sih Ustaz kasih tips gitu loh. Ketika ada pertanyaan yang tidak mengenakan dan mungkin ya kita tidak tahu nanti suasana hati teman-teman seperti apa. Ada nggak sih Ustaz cara untuk menolak pertanyaan yang terkesan halus gitu atau mungkin sangat-sangat beradab itu bagaimana Ustaz? Kalau untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan seperti itu, sebenarnya dikatakan min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'nihi. Termasuk kesempurnaan Islam seseorang adalah meninggalkan sesuatu yang tidak penting. Oh gitu. Nah, maka kadang pertanyaan-pertanyaan itu kan sebenarnya hanya sekedar Basa-basi basa-basi saja, Iya. tidak perlu kita harus Menanggapi. benar-benar menanggapi secara serius. Iya. Kadang-kadang malah lebih senang kalau diajak dijawab dengan bercanda. Bercanda, Nah, betul. Mungkin agar tidak melukai hati kita sendiri. Iya, Nah, betul. atau pertanyaan itu malah menjadikan buruknya hubungan antara dua orang, maka paling aman adalah kita menjawab sesuai dengan hati kita, kondisi Gitu, hati kondisi hati kita. kita. Nah, Oke. kita jawab bagaimana, tidak harus itu adalah jawaban dari pertanyaan. Oke. Nah, bisa mungkin dengan nyelimurno kalau bahasa Jawa, begitu dicelimurna. diselimurkan. Atau hanya kita meminta doa agar semuanya terwujud dengan baik dengan di dalam waktu yang tepat. Paling Oke. bagus. Oke. Berarti ini ada untungnya juga yang terbiasa jadi badut veteran ya, yang mengharapkan seseorang, ya menghibur seseorang yang tidak bisa digapai, ternyata skill Anda bisa dipakai loh ketika lebaran besok gitu. Ini pernah jadi badut nggak kira-kira? Pernah. Aduh, pernah jadi badut ya. Berarti insya Allah sudah berpengalaman Iya. ya. Oke, boleh. Nah, Ustadz, satu lagi nih Ustadz. Masih banyak sih sebenarnya. Kan kita Gen Z mungkin cara kita berkomunikasi itu berbeda dengan orang-orang zaman dulu ya. Iya, betul. Saya tuh ketika datang itu sebenarnya bingungnya itu seperti ini. Ketika bertamu di kerabat-kerabat saya yang jauh, kan saya tidak tahu budaya mereka seperti apa gitu kan. Kalau saya diajari itu kan ketika bertemu dengan saudara yang bukan mahram, mungkin bibi kan itu bukan mahram ya Ustadz ya? Betul atau salah? Kalau Bibi kalau bibi, bukan dari ayah, maksudnya kalau ipar, dari ipar. ayah, kalau ipar, ya tidak Heeh, mahram. tidak mahram. Heeh. Gitu. Harus hindari itu. Terus sama kerabat jauh, kalau sudah beda nenek gitu kan juga sudah Mm. bukan mahram kan Ustadz ya. Iya. Nah, kan itu seringkali kita tuh bingung, kita tahu Mm. kalau itu kita nggak boleh salaman gitu Iya, loh. iya. Tapi kadang itu
disuruh salim sama orang tua kita lah. Itu kita gimana Ustaz tuh menyikapi budaya itu? Nah, itu untuk prinsip dasarnya bahwa hukum bersentuhan dengan orang yang ghairu muhrim, yang Mm-mm. tidak mahramnya itu memang larangan ya, Iya. haram, nggak boleh kita lakukan. Dalam keadaan hari raya pun sama, bukan berarti berlebaran kemudian kita Oke. seenaknya saja, Ya. nggak boleh, tetap nggak boleh itu, Mm-mm. ya tetap nggak boleh. Hanya saja dalam keadaan sebagian ulama mereka di dalam keadaan terdesak atau agar tidak menyakiti hati orang tua, Iya. ya. Nah, kadang orang tua kita itu menyuruh salaman dengan bibi kita, tapi bibi kita itu sudah tua, Oke. ya. Atau orang lain tapi sudah tua. Nanti kalau kita tolak untuk bersalaman menyakiti hati dia. Iya. Maka untuk menyenangkan hati mereka saja, ya maka itu tidak apa-apa. Tidak apa-apa Ya. Ustaz. Oke. Asal kita juga tidak berlebihan, ya. Jangan Begitu. sampai berlebihan, jangan sampai memiliki hati yang condong kepada yang Oke. tidak benar. Ya. Nggak boleh salaman sama Tetap sepupu nggak boleh. perempuan loh ya Nah, berarti ya. Ini sepertinya muka-muka ketika ketemu, oh sepupu salaman dulu dong. Gitu nggak kira-kira kalian? Jaga perasaan. Menjaga perasaan. Oke, kalau kalau masih muda, cewek muda sepupu kalian gimana dong seumuran? Kalian aja salaman nggak kira-kira? kalau Ya. justru mereka terbalik, kalau sama yang muda-muda seneng. Oh gitu. Waduh. Yang muda Menjaga perasaan untuk yang muda saja ini, yang tua-tua. Wah. Mereka- Bener nggak kira-kira? Kalau yang tua gini Mas, bukan. mereka ditolak gitu. kan, oh mereka pasti sudah tua, sudah sabar, udah nggak usah gitu. salaman lah gitu. Kalau yang muda malah dipeluk-peluk gimana Iya. dong? Aduh. Larangan keras. Ya, bahaya fitnahnya besar kalau seperti itu. Ya, jaga. Astagfirullahaladzim. Saya Kenapa? juga punya satu pertanyaan Ustaz. Nah, boleh. semisal nih Ustaz ya, kita kan semisal saya sudah sekarang saya bisa dibilang anak orang perantauan kan Ustaz ya. Terus ketika saya mengunjungi saudara saya yang jauh yang di luar pulau, nah ketika saya datang itu gimana ya? Respon mereka itu kayak seperti tidak mengenakan gitu Ustaz. Nah, saya juga kan mikir, loh berarti orang ini kayak tidak mengharapkan kedatangan saya gitu Ustaz. Kedatangan kita untuk menjadi silaturahmi gitu. Padahal kita baik untuk menyambung silaturahmi agar tidak terputus gitu. Nah, bagaimana tanggapan yang harus kita berikan kepada orang seperti itu Ustaz? Apa kita tinggal pergi atau kita silaturahmi sebentar habis itu kita masuk ke dalam gitu, nggak ikut kumpul sama orang-orang gitu atau gimana Ustaz? Itu adalah letak tujuan utama dari silaturahim sebenarnya di situ. Jadi yang kita pikir itu bukan hanya silaturahim itu menjalin hubungan antara dua orang saja, ya, bukan hanya menjaga tali silaturahim itu menjaga hubungan kekerabatan saja. Tapi yang paling utama adalah bagaimana seseorang bisa bertemu kembali, ya, ketika telah ada gesekan di antara keduanya. Itu adalah benar-benar silaturahim, menyambung tali hubungan yang telah terputus. Kalau masih sering ketemu, gampang cair, ya, sering ngobrol, udah biasa. Nah, tapi yang sejati, yang utama, yang paling sulit adalah menjaga hubungan silaturahim ketika sudah retak hubungannya. Itu yang paling sulit. Dan itu adalah hakikat silaturahim ada di situ. Itu sangat penting. Tapi Ustaz, jika di posisi seperti itu kita sebagai yang orang Jawa tadi kan mencoba untuk menyambung silaturahmi kembali. Tetapi tanggapan dari respon orang tersebut itu kayak nggak mau gitu Ustaz, kayak menolak tapi dia nggak ngomong, kayak seolah-olah menampakkan berbagai ekspresi nolak gitu Ustaz. Ya, sebisanya. Juga ketika kita kan ngobrol, kita kan niat kita kan baik ya untuk menyambung silaturahmi gitu. Tapi ada di antara beberapa omongan dia itu, orang tersebut itu tidak mengenakan hati kita. Nah, terus kan kita kan demi menjaga perasaan dia, kita kan tidak mungkin untuk nyakiti balik dong Ustaz. Kita kan lebih baik menjaga gitu. Terus kita menjaga jarak Ustaz. Tapi kita tetap menyambung silaturahmi. Kita menjaga jarak untuk tidak sering-sering ketemu dia lah biar kita tidak menimbulkan dosa gitu kan. Nah, itu hukumnya bagaimana Ustaz? Kalau menurut
Oh, menjaga jarak biar tidak Jadi menimbulkan dosa. menjaga jarak yang seperti itu bukan berarti dia memutus tali silaturahim, tapi dia menjaga jarak agar tidak saling menyakiti dan tidak memperparah keadaan. Ya. Oke. Memang yang paling utama adalah ketika ada dua orang sedang dalam keadaan tidak akur, tidak damai. Nah, kalau di dalam hadisnya jangan sampai melebihi 3 hari, ya kan? Dan dari kedua orang tersebut yang termasuk orang yang baik adalah yang mau memulai untuk menjalin silaturahim kembali. Artinya usaha sampean ketika mau tetap untuk silaturahim dengan cara yang sampean paparkan tadi itu sudah benar. Nah, kita harus menjadi orang pertama untuk memperbaiki hubungan itu. Entah itu nanti tanggapan dari dia seperti apa, nah itu masalah lain ya. Yang penting kita bagaimana bisa memulai mempererat kembali tali silaturahim yang sudah retak, yang sudah terputus itu tadi. Oke. Oke. Gimana Mas Haji? Hukumnya boleh. Boleh. Boleh ya. Tapi jangan sampai terputus ya. Jangan sampai Oh, terputus. kok renggang-renggang putus kan sulit. Tapi ketika menjaga jarak itu pasti ada omongan-omongan yang nggak enak Ustaz. Iya. Kayak digibah-gibahin gitu. Digibah-gibahin. Seolah-olah kita itu orangnya kayak pengen merenggangkan gitu. Padahal kita itu yang menyatukan, cuman dengan cara menjaga jarak Menjaga gitu, agar jarak, tidak ya, betul. menimbulkan permasalahan lebih dalam. Betul sekali. Ada sudut pandang. Jadi mundur untuk menang ya. Ya, mundur untuk menang. Betul. Oke, biar nggak canggung mungkin boleh dinikmati dulu nih Iya, minumnya siap, Ustaz. siap. Silakan diminum. Sponsor ya ini. Iya, sponsor boleh. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, nah ini ada kue-kuenya juga kok Ustadz ya. Ini ada kastengel, sudah mirip lebaran Nah. sekali. Nah, kebetulan ini ada nastar produk dari siswa kita Ustadz ya, dari SMA Islam Perlaungan ya. Kebetulan kemarin itu di acara apa tuh namanya ya? Iya, ada acara Pondok Ramadan. Kita tuh dapat pelatihan untuk membuat cookies kering ya. Karena moto kita adalah majikan kecil lebih mulia daripada karyawan berdasi. Jadi, sedari kecil kita diajari untuk membuat produk yang layak jual dan bagaimana cara masarkannya. Dan ini salah satu produk kita. Mungkin boleh dicoba Ustadz. Nah, gimana sih caranya nanti kasih review Ustadz? Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Boleh teman-teman yang lain juga silakan dong. Iya, satu-satu. Iya, boleh. Iya. Boleh. Ini ada castengelnya juga Ustadz. Ini sama. Jangan-jangan ini kastengel juga buatan mereka. Buatan mereka juga Ustadz. Jadi ini perlu disponsorkan juga ini kayaknya. Boleh. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Nggak kalah loh rasanya ternyata sama yang saya beli ketika lebaran itu. Alhamdulillah. Oke, kembali lagi ke topik ya. Enak sih Siap. nastarnya, saya suka. Kastengelnya tadi saya nyoba juga gurih dan asin. Oke, berarti setelah mendengar penjelasan dari Ustadz Tajudin, kalau ternyata silaturahim itu hukumnya yang pertama itu wajib Ustadz ya. Dan ketika ada kendala di dalamnya, kita tidak perlu memaksakan diri untuk bersilaturahim. Maksudnya tidak perlu durasi yang lama, cukup sebentar, yang penting niatnya Fleksibel, tulus, seperti itu. Dan ketika kita mendapatkan pertanyaan yang tidak mengenakan, kita boleh loh untuk menghindar supaya tidak menimbulkan keburukan yang lebih besar lagi Ustadz ya. Termasuk tadi membangun jarak di antara hubungan supaya tidak sering bergesekan atau bertabrakan. Nah, untuk pandangan para Gen Z nih, masih takut nggak kira-kira ketika besok adalah lebih halal? Sedikit lah Mas. Sedikit, oke, alhamdulillah. Gak apa-apa, sedikit lama-lama menjadi bukit. Tahun ini dikit, tahun depan dikit, tahun dikit. Nah, besok kamu yang ngajak keliling desa mungkin bisa-bisa. Kalau Mas Haji gimana? Gak takut. Nggak tahu? Gak takut. Oh, nggak takut. Udah nggak takut? Udah. Yakin? Udah, Oke, yakin. berarti besok kalau misal orang tua nggak pulang kampung sendiri kamu? Besok insya Allah sih pulang kampung sih. Besok pulang kampung insya Allah. Oke, alhamdulillah besok pulang kampung. Oke, good. Berarti tipsnya nih untuk para Gen Z yang takut canggung ketika menghadapi orang-orang tua yang mungkin tidak terlalu dekat dengan kita, nggak usah lama-lama, singkat aja senyum. Oke, cukup gitu aja. Yang penting sudah saling bertatap muka Ustadz ya. Iya. Yang penting sudah menjalin koneksi, salaman. Senyum itu udah hal yang
sangat luar biasa Oh itu ya, ya. senyum. Oke, tapi senyumnya jangan keganjenan ya, senyum Iya. normal saja. Oke. Terus tips yang kedua, fokusnya tuh niat ya. Niatnya Hmm. tuh jangan niat cari jajan, niat Hmm. cari uang, bukan ya Ustadz ya. Bukan tuh. Niat menjalin tali Ya. silaturahmi. Dan terakhir itu tetap sopan. Ya, meskipun hati ini ingin menampar, tetap sopan ya. Apapun kondisinya, kita harus menjaga ucapan, hati, dan tindakan kita. Begitu ya Gen Z ya. Oke, apalagi Gen Z yang suka menuruti intrusive thought-nya. Itu sangat susah sekali. Oke, terakhir terakhir nih Ustadz, mungkin Ustadz. Eee, mungkin, masalahnya itu bukan pada silaturahminya ya Ustadz ya. Mm-mm. Silaturahmi itu hal yang bagus sebenarnya. Iya. Tapi yang menjalankannya ketika antara pihak satu dengan pihak yang lain ketika tidak bisa saling memahami, akhirnya itu bisa menimbulkan gesekan dan mungkin keretakan hubungan. Oke, boleh Ustadz, satu pesan nih untuk penyemangat kita para Gen Z, mungkin dalil atau pesan yang kuat atau mungkin iming-iming pahala deh, supaya kita Mm. lebih semangat untuk menjalin tali silaturahmi besok ketika lebaran Ustadz. Iya, boleh. Jadi silaturahim ini adalah sebuah ibadah yang tercakup beberapa aspek di dalamnya. Iya. Ada aspek tentang ketauhidan, ya, yaitu di dalam Al-Quran bahwa menjalin tali silaturahim itu dihubungkan dengan takwa kepada Allah. Wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham. Ya, kita diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bertakwa kepada Allah, takut kepada Allah yang kepada Allah Subhanahu wa taala kita meminta apapun, ya. Oke. Nah, dan kita juga harus bertakwa kepada Allah dengan cara menjalin tali silaturahim. Silaturahmi. Ya. Gitu juga di dalam hadis yang lain disebutkan bahwasanya yang disebut yang termasuk menjadikan kesempurnaan Islam seseorang, iman seseorang adalah dengan percaya kepada hari kiamat dan ketika seseorang itu menjalin tali silaturahim. Sangat penting sekali sehingga eh, silaturahim ini adalah sebuah ibadah yang benar-benar diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk dipegang kuat, Pegang kuat. dipegang erat. Nah, di dalam hadis yang lain disebutkan tentang keutamaan silaturahim ini, barang siapa yang silaturahim maka dia dia akan mendapatkan rizki yang luas, diluaskan rizkinya dan dipanjangkan usianya. Jadi kalau pengen panjang umur ya, yang mendapatkan rizki yang luas, maka jangan sampai tidak silaturahim ya. Oke. Nah, harus. Mungkin Oke. itu yang menjadi eh, pemicu kita untuk rajin untuk silaturahim. Sehingga banyak orang-orang tua kita dulu itu kenapa kok mereka itu di usia yang sudah uzur ya, sudah tua tapi masih kuat ke sana Iya. ke sana. Ketika ditanya kenapa kok jenengan bisa sehat seperti ini, masih bisa kemana-mana, kuncinya adalah silaturahim. Silaturahim. Karena memang itu berdasarkan hadis tadi bahwasanya orang yang silaturahim itu akan mendapatkan rizki yang luas dan mendapatkan umur yang panjang. Begitu. Gen Z yang otaknya penuh dengan uang sepertinya harusnya semangat sih. Kalau Iya. dengar kata rezeki itu harusnya Iya, harus semangat. Oke, kalau tadi pesan dari Ustadz untuk para Gen Z sekarang nih, para Gen Z untuk para orang-orang tua atau mungkin para kerabat di luar sana nih, suara hatinya mungkin boleh lah supaya aku lebih semangat mengunjungi kalian itu kalian harus gimana sih kira-kira? Mungkin ampaunya ditebelin lagi, THR-nya dibeliin lagi, jajannya dienakin dong. Pizza Hut kek apa kek lah, bisa jadi apa nih kira-kira? Atau nggak mau pulang, waduh. Atau mungkin wifi-nya dibanterkan lagi, waduh bisa jadi. Apa nih kira-kira pesan dari kalian berdua nih? Mungkin dari Mas Haji dulu. Mas Haji dulu boleh, silakan Mas Haji. Pesan dari saya. Yang diharapkan sih besok Mas Haji itu pengennya gimana sih gitu?
Kalau dari saya sih harapannya ya gimana ya Mas ya. Aduh, maksudnya kayak gimana nih, waduh. Ya seperti biasa gitu. Kayak ya berjalan seperti biasanya gitu. Oke. Ramenya. Salam-salaman terus habis itu ngobrol-ngobrol bareng gitu. Oke. Udah. I see. Jangan Kalau lupa satu. Ini generasi Gen Z ini. apa Ustadz? Foto-foto Oh tentunya. iya, foto-foto. Iya. Oke, Jangan pade-pade, sampai- bude-bude kalau besok diajak bikin tren ya. Biasa diajak bikin tren jangan ruwet ya. Oke, ikut aja enggak apa-apa. Apalagi sehat kok. orang-orang tua kan kadang lupa. Iya. Ini nggak pernah ke rumah saya ini. Nggak punya rumah. Tunjukin aja fotonya. Iya, ini foto ya. Betul sekali ya. Jangan lupa tren lebaran diikuti semuanya. Oke, kalau dari Mas Nabil gimana nih? Kalau saya pertanyaannya sih biasa aja lah. Oke. Kayak misal tadi katanya Mas Abid kalau ditanyain ini besok mau lanjut kuliah apa kerja, ya kayak saya langsung kayak mikir ini kayak pura-pura ketawa dulu habis itu kalau orangnya udah pergi kayak langsung kayak jadi batin. langsung kayak batin gitu, gitu. ketawa tapi. Ya, Oke. kok bisa sih orang ini kok tanya gini ke saya gitu. Oke sih. Jadi Pade Bude ya, besok kalau tanya itu jangan yang sensitif ya. Psikolog mahal ya, kasihan. Oke. Oke, kita sudah mendengar dari Gen Z untuk para Pak D dan juga orang-orang tua di luar sana dan dari Ustadz sebagai perwakilan orang tua untuk para Gen Z. Nah, berarti sudah tempuh ya. Kalau ternyata silaturahmi itu bentuk bagian dari proses kita untuk membangun ketakwaan dan menjalin hubungan baik antar umat Islam dan itu wajib dilakukan loh. Meskipun ada banyak kendala di dalamnya, ada banyak ketidakcocokan di dalamnya, itu adalah sebuah proses latihan kita menjadi umat Islam yang utuh dan baik. Nggih, ngoten nggih Ustaz. Oke. Oke. Sekian ada yang masih digundahkan dari Gen Z sebelum saya tutup ini barangkali Cukup apa ya? apa tak? Ada Aji. Last question boleh deh. Buat para orang tua di sana. Oke, orang tua di sana. Buat para keluarga di sana ya. Iya, boleh. Kalau ketemu sama kita itu jangan nanya. keluarga Haji juga. Oh ya. Mention ya yang kenal sama Aji ya, jangan lupa. Saudaranya Aji aja. Jangan nanya gini loh. Kok sekarang udah besar gitu. Kan pertanyaannya itu ya apa ya? Ya nggak apa-apa loh. Kalau bilang, kok masih kecil, kita bagaimana kan, tuh? ya kan masa kita nge-stuck di umur segitu-gitu aja. Gitu. Kan udah besar, kemarin masih kecil segini gitu. Gitu. Udah ya udah. Kalau udah besar enak. Kalau yang segini loh, udah 20 tahun. Lah, saya itu. Saya sudah kepala dua ini agak beban sebenarnya besok ketika hari raya. Mungkin saya ngumpet Ustaz ya besok itu. Oke, nah mungkin itu saja. Terima kasih Ustadz karena sudah Ya, berkenan sama-sama. untuk membenahi mindset kita yang keliru, yang mungkin awalnya ketika saya atau mungkin teman-teman Gen Z yang lain lebih suka ngumpet di kamar, nyembunyiin kastengel, nyembunyiin nastar, nyembunyiin jajan yang lain. Kita nonton film di kamar, udah biarin mereka ngobrol di luar. Saya Netflix kan di dalam kamar aja untuk menjaga mental health. Diberikan sedikit dorongan dan juga kelurusan supaya kita punya keberanian untuk menjalin silaturahmi dengan para keluarga-keluarga dan kerabat kita. Oke, terima kasih Ustadz dan terima kasih juga nih untuk para Gen Z yang berkenan untuk menyalurkan pengalaman mereka. Mungkin ada beberapa ya nanti kalau keluarganya ada yang berbohong ya ada yang nonton ternyata itu bohong kok gitu, padahal nggak pernah gitu ya. Tampar aja nggak apa-apa. Oke, sudah sekian. Sedikit saya oh, sudah boleh, tambah Ustadz. dari saya. Silakan Ustadz. Kalau mereka nambah tanya, nambah Oh wawasan iya, mereka, saya Oke, mau boleh, Ustaz. menambahkan sedikit boleh. bahwa dari perkembangan era saat ini yang era digital ini banyak dari kita itu mencukupkan silaturahim itu hanya lewat sosial media Oh saja. iya, betul. Terus Ada, pokoknya betul. setiap kalau sudah WA, kalau sudah kirim kabar, sudah telepon, udah selesai. Oh Dia iya. sama sekali nggak mau berkunjung. Nah, padahal itu tetap meskipun itu adalah termasuk salah satu media untuk bersilaturahim, tapi bertemu secara langsung tatap muka itu sangat penting sekali Begitu. untuk menjalin Siap. emosional. Karena di dalam hadis disebutkan tahadu tahabu. Salinglah bertukar hadiah, maka akan terjalin rasa saling mengasihi. Ketika kita membawa sedikit oleh-oleh untuk keluarga kita yang lama tidak bertemu, maka akan menjadikan rasa senang. Betul. Akan semakin dekat lagi.
Di dalam hadis yang lain, barang siapa yang bersalaman ketika bertemu dengan saudaranya Islam, maka dosanya akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita hanya sekedar lewat WhatsApp, Iya, lewat betul. sosial media, kita nggak bakal bisa bersalaman dan pahala Gitu. dari apa bersalaman itu tidak dapat kita. Gitu. Maka bertatap muka itu tetap sangat penting sekali. Gitu. Nah, Oke, iya. oke, paham. Jadi bertemu itu lebih baik meskipun lewat WA atau media sosial itu cukup, bertemu itu Iya. lebih baik. Kalau uangnya saja yang datang, nggak Nah. apa-apa Ustaz ya. Itu jauh lebih baik lagi ya. Oke. Oke, I see. Oke, jadi intinya mungkin untuk para Gen Z, mungkin boleh yang sebelumnya awalnya takut untuk memulai silaturahmi, boleh deh. Nggak perlu banyak ngobrol dulu. Senyum kecil, cukup hadir, ngabisin jajan, tampil di depan, itu sudah cukup Ustadz ya. Iya. Oke, siap. Oke, kalau begitu terima kasih untuk para narasumber yang luar biasa, Mas Aji, Mas Nabil, dan juga Ustadz Tajuddin yang sudah berkenan menemani saya untuk berbagi cerita dan juga ilmu dan juga pengalaman-pengalamannya seputar halal bihalal dan juga lebaran. Oke, dan tentunya kami keluarga besar SMA Islam Perlaungan juga mengucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri 1447 Hijriah. Semoga di tahun ini akan ada banyak sekali prestasi yang dicetak oleh para siswa kami dan juga ada banyak keberkahan yang datang kepada kami juga, termasuk penonton juga. Oke, sekian podcast kita pada hari ini. Sampai jumpa di podcast kita selanjutnya. Dadah semuanya. Faiz. Faiz.